Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Lina di materi tata nama senyawa kimia. Oke, di materi ini kita akan mempelajari cara menamai senyawa-senyawa kimia yang kita bagi menjadi senyawa biner, senyawa poliatom, dan senyawa asam basa. Oke, kita akan lihat pertama kali senyawa biner. Tata nama senyawa biner. Apa itu senyawa biner? Biner itu artinya dia. Sama dengan diatomik, ya artinya dua atau diatomik. Diatomik, oke? Atau dua unsur. Ini yang terdiri dari dua unsur atau dua logam. Untuk mempelajari tata nama senyawa biner, kita bagi dulu menjadi dua bagian besar. Antara unsur logam yang terikat ya, yang menjadi senyawanya, logam dengan non-logam. Yang berikutnya, senyawa non-logam, senyawa yang unsur penyusunnya dari non-logam dengan non-logam. Oke, nah logam kita bagi dua lagi nih nanti. Ada logam golongan A dan logam golongan B. Bagaimana kita menamai senyawa ini? Kita akan lihat. Untuk menamai tata nama senyawa logam dan non-logam, logamnya ini akan kita sebut namanya. Nama logam atau kita sebut juga kation ya. Nama kationnya. Nah, non-logamnya menjadi anion. Ini nanti nama anionnya ditambah akhiran ida. Nah, kalau golongan A, ini namanya, nama kationnya tetap. Tinggal langsung sebut. Beda dengan logam golongan B. Kenapa beda? Karena logam golongan B memiliki biloks yang berbeda. Lebih dari satu jumlah biloksnya. Berarti kita akan sebutkan nama kationnya ditambahi dengan jumlah biloksnya. Catatan jumlah biloksnya akan disebutkan dengan angka Romawi. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, kalau non-logam dengan non-logam ini kita menggunakan awalan. Ada awalan 1, kita sebut mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta yang masih sering ya, dan seterusnya sampai deka. 8, 9, 10 itu yang sering ya. Nah, dengan catatan di sini. Catatan kalau unsur pertama jumlahnya 1, ini tanpa awalan mono. Tanpa awalan mono. Oke? Kita akan lihat satu-satu. Kita ambil contoh untuk yang terikat, senyawa yang terdiri dari unsur logam dengan non-logam. Misalnya ambil dulu yang pertama, yang logamnya golongan A. Misal ya, Na dengan Cl. Nah, Na kation Na+, Cl anion Cl-. Na golongan 1 namanya natrium. Cl golongan 7 non-logam namanya klor. Ingat tadi diakhiri dengan akhiran ida. Jadi NaCl namanya apa? Jadi NaCl namanya natrium klorida. Contoh kedua, misal MgBr2. Mg dari golongan 2A, magnesium. Br dari golongan 7 non-logam, brom, jadi bromida. Kita ambil
senyawa yang ketiga. Miss Lina ambil misalnya FeCl2 dengan FeCl3. Nah, ini ada bedanya. Fe itu golongan B. Kita tentukan dulu biloxnya. Dari mana nentuin bilox? Ingat, FeCl2 adalah senyawa. Biloxnya Fe kita tentukan dahulu. Dari Cl. Cl golongan 7 berarti umumnya biloxnya -1. Ada 2, berarti jadi -2. Harus sama dengan 0. Berarti biloxnya Fe menjadi +2. Nah, namanya jadi apa dong? FeCl2. Nama FeCl2-nya menjadi besi, biloxnya 2, besi 2 klorida. Bedakan dengan yang contoh keempat. Cl-nya -1, biloxnya kita kali 3, berarti jadi -3. Berarti biloxnya Fe plus 3. Namanya apa nih jadinya? Fe besi. Jadi besi 3 klorida. Oke. Nah, ini sudah logam golongan A dan golongan B. Kita ambil contoh kelima. Dari senyawa non-logam dengan non-logam. Miss Lina ambil contohnya yang sering kita temui CO2. Nah, CO2 ini karbon non-logam, O2 non-logam. Namanya apa dong? C. Karbon. Cuman ada 1, berarti kita langsung sebutin. Karbon. O2 ada 2, berarti pakai awalan di. Oksigen, oksigennya ada 2, pakai akhiran ida, berarti karbon dioksida. Contoh lagi, misalnya N2O, N2O3, N-nya ada 2, berarti pakai awalan di. N-nya nitrogen, berarti dinitrogen. Ada 3 O-nya, awalannya trioksida. Oke, insya Allah untuk senyawa biner sudah tidak ada masalah ya. Kita lihat untuk senyawa poliatom. Senyawa poliatom ini akan kita bagi jelas kation dan anionnya. Ada di buku kita, di buku paket kita, di halaman 163 insya Allah kalau ya. Misalnya kationnya Na+, anionnya SO42-. Kation Na+, namanya natrium, tetap ya, ion natrium. Maaf, ion natrium. SO4 dia namanya ion sulfat. Berarti kalau natrium ketemu sama ini misalnya jadi senyawa. Jadi senyawanya apa nih? Kita kali silang muatannya biar gampang. Na-nya dikali 2, berarti ada Na2. SO4-nya dikali 1, menjadi SO4. Namanya jadi apa dong? Namanya jadi natrium sulfat. Contoh lain lagi, Miss. Oke, kita ambil contoh lain. Misalnya Al yang muatannya 3+. Dengan PO4 yang muatannya juga 3-. Berarti jadi apa dong senyawanya? Al aluminium. Kationnya ya. PO4 fosfat. Berarti kalau dijadiin senyawa, dikali silang muatannya Al3 PO4 3 kali. Apakah perlu ditulis? Tidak, kita tinggal Al PO4. Namanya apa? Al-nya aluminium. PO4-nya fosfat, berarti aluminium fosfat. Contoh lainnya, Miss. Oke, kita ambil contoh lainnya. Misal aluminium sama sulfat, ya. Aluminium ketemu sama sulfat. Misalnya aluminium sama sulfat. Berarti senyawanya apa dong di sini?
Senyawanya di sini menjadi, ini ke sini ya, aluminium sama sulfat, senyawanya menjadi, kali silang muatannya. Al-nya kali 2, berarti Al2. SO4-nya kali 3, berarti SO4 3 kali. Namanya apa? Al-nya kita tulis aluminium. Nih, anionnya sulfat, jadi namanya aluminium sulfat. Jelasnya nanti kita perhatikan tabel yang ada di buku paket kita. Oke, kita lihat untuk tata nama senyawa asam dan basa. Untuk senyawa asam, ini kita pakai awalan asamnya ya. Untuk senyawa asam, nah, ini ditandain apa? Ditandain adanya H+. Contoh, nah ambil HCl, H-nya kita sebut jadi asam. Ini namanya jadi asam, Cl-nya klorida. Kalau mau namanya sesuai kation anion atau tata nama non-logam dengan non-logam bisa? Bisa. H-nya hidrogen. Cl-nya klorida. Jadi namanya HCl itu bisa asam klorida atau hidrogen klorida. Contoh lain. Contoh lagi nih, ini kita anggap 1, contoh 2. H2SO4. Nama lainnya apa? Nama lainnya asam sulfat. Kalau mau sesuai aturan kation anion, oke, dari poliatom bisa. Bisa, berarti ini namanya jadi hidrogen sulfat, gitu ya. Nah, kalau basa nanti di akhirnya, ini awal disebutkan asam. Kalau di basa akhirnya kita pakai bahasa hidroksida, ya. Contoh NaOH. Namanya apa? Natrium hidroksida. Bisa pakai dari poliatom, bisa dari kation anion. Nama aja nanti namanya natrium hidroksida. Kalau MgOH 2 kali, ini namanya apa dong? Ini namanya magnesium hidroksida. Oke, misalnya ada nama, tapi nggak ada rumus kimia. Ini tambahan ya, contoh tambahan. Misalnya kita beri nama barium sulfat. Nah, ambil ya. Barium sulfat. Barium ini apa? Ba. Ba golongan berapa? 2, berarti Ba2+. Sulfat SO4. Muatannya berapa? 2 mil. Berarti nama senyawanya, rumus senyawanya Ba kali 2 SO4 kali 2. Kalau sama-sama begitu, saling meniadakan. Berarti namanya, rumus kimianya tinggal BaSO4. Bakso. Oke, sekian. Insya Allah kamu paham apa yang Miss Lina share di materi singkat ini. Happy watching, pahami, dan bisa kita kerjakan latihan-latihannya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.